Halo, Mbak Wat Bolang di sini ya guys. Hari ini Mbak Wat Bolang mau ngobrol-ngobrol sama temen kita, Kak Betty yang ada di Hongkong. Mbak Betty ini ya ikut organisasi di Hongkong guys ya. Mau nanya-nanya eh, seputar Hongkong lah, seputar Boleh. seputar PMI Hongkong ya sama Mbak Betty ya guys. Oke, yuk kita ikuti keseruannya ya. Pertanyaannya ya guys ya. Nah, langsung tanya aja ya. Kang Dara langsung dikasih pertanyaan nih teman-teman. Tanya aja ya. Singkat waktu guys. Apa yang memotivasi Anda bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong? Nah, yang pertama, karena saya ingin menghasilkan uang yang lebih banyak. Karena setiap manusia itu pasti memiliki harapan dan impian di dalam hidupnya. Jadi impian itulah yang terus memotivasi saya untuk bekerja di Hong Kong. Ya, jawabannya ya guys. Bagaimana tantangan terbesar yang Anda hadapi selama bekerja di Hong Kong? Tantangannya Mbak? Wah, kalau tantangan itu banyak banget ya. Iya. Karena ketika kita baru datang ke Hong Kong itu bahasa kita sudah beda. Iya. Itu juga menjadi challenge yang besar untuk rata-rata semua pekerja migran. Juga ya, kultur. Iya, budaya kita beda. Iya. Biasanya di Indonesia kita, apalagi orang Jawa ya, bahasanya pasti halus-halus. Setelah sampai Hong Kong, wah, Siap banget ya. dengan suara yang keras, apalagi majikan yang rada itu ya, pasti beda banget budaya, bahasa, sama tekanan kerja mungkin ya. Karena tahu sendirilah kalau kita bekerja di Hong Kong, negeri beton ini, tekanan pekerjaan itu sangat tinggi. Jadi mental kita yang kena. Tantangan terbesarnya itu. Ya? Iya, banyak sekali yang kena mental. Buat pemula masih banyak ya. Benar. Terus apa yang membuat Anda tetap semangat meskipun menghadapi kesulitan? Apa yang menjadi semangat kembali lagi mimpi kita dan harapan kita. Jangan sampai kita itu lupa kalau udah di sini apa sih yang menjadi tujuan kita datang. Ya. Itu yang tetap menjadi semangat kita, harus semangat bekerja, harus kebanyakan kalau sudah nyampe sini lupa ya sama glamor ya. Iya, karena memang tantangannya juga, tantangan luar itu juga sangat banyak banget, jadi harus tetap semangat. Iya, semangat ya guys, semangat. Nomor satu semangat. Bagaimana Anda mengelola waktu di tengah kesibukan Anda sebagai pekerja migran Indonesia? Wah, ini ya, terkadang itu kita itu kan selesai bekerja itu pasti capek banget kan ya. Iya. Karena pekerja migran itu bekerjanya itu pagi sampai malam. Iya. Kadang nggak pagi lagi, bener ya. Rutinitasnya kayak gitu setiap hari. Jadi kita pinter-pinter bagaimana mengatur waktu untuk tetap belajar, produktif. Maksudnya kita harus membuat karya. Jangan sampai hanya bekerja saja, tapi kita tidak berkembang. Nah, itu yang paling penting. Terus apa yang biasanya Anda lakukan saat hari libur? Kalau hari libur, saya mengikuti beberapa organisasi ya, karena di Hong Kong ini organisasi pekerja migran itu sangat banyak sekali. Jadi kita bisa memilih apa yang kita suka. Mulai dari belajar bahasa asing, mesti bahasa Inggris atau Mandarin. Ada yang belajar masak, cooking itu masih banyak banget sekarang organisasi seperti itu. Atau teman-teman mau kursus edukasi, kayak di Empower You kita, saya pernah mengikuti kursus di sana. Jadi kita belajar tentang mengenal hukum di Hong Kong, terus kesehatan, sama teknologi itu yang paling penting. Karena apa? Sekarang itu dunianya semua serba teknologi gitu. Dan masih banyak sekali organisasi yang bisa kita ikuti di Hong Kong. Dulu saya juga ikut pas Anda wisuda juga ikut. Nah, betul ya, kita di HKU tepatnya kalau saya alumni yang alumni. Iya, sudah lulus. Terus
Kak Betty ini keterampilan apa yang Anda pelajari ya? Ah, keterampilan yang saya pelajari itu karena basicnya saya sukanya itu Teknologi ya? iya teknologi, sukanya itu main komputer Iya, iya. sama edit. Jadi edit foto, edit gambar, edit video. Nanti editing ya. Nah, itu Editor. suka banget. Jadi itu yang dikembangin. Mungkin untuk teman-teman yang suka yang lain bisa terus dikembangin Menari juga. gitu, menari. Budaya Ya, Indonesia terus juga. mencintai budaya Indonesia, bener banget Banyak sekali sekali. dikasih. Mm-mm. Mm-mm. Seberapa penting mengikuti organisasi bagi Anda? Wah, penting banget teman-teman. Jangan sampai tidak berorganisasi. Kenapa? Karena di organisasi kita dapat pengetahuan baru, Iya. dapat teman baru, Iya. dapat kenalan baru, dapat ilmu. Tuh. Tapi banyak kok yang enggak bergabung karena mereka juga capek kerja ya, Kak ya. Ya, tidak apa-apa sebenarnya, tapi kemungkinan besar mereka akan sedikit mendapatkan informasi Iya. gitu. Jadi kalau ikut organisasi itu memang teman-teman yang mau mengembangkan diri dan itu Iya. penting banget supaya nanti kalau pulang itu kita punya keterampilan baru untuk dikembangkan lagi. Seru ya guys Tuh. ya. Banyak energi ya. Agak-agak cerimis ya. Iya, banyak omongnya ini. Terus apa pesan Anda untuk pekerja migran Indonesia ya? Pesan-pesan. Jadi untuk teman-teman semuanya, yang pertama itu yang paling penting tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan ya. Ini yang paling utama karena kebanyakan permasalahan kita itu ya ini. Satu ya kesehatan fisik sama kesehatan mental ya. Itu paling penting. Kesehatan mental itu penting loh. Iya. Itu yang paling penting yang pertama. Dan yang kedua, tetap semangat. Tetap ingat tujuan teman-teman ke Hongkong itu apa. Terus berkembang. Iya, terus berkembang dan terus membuat karya. Jadi harus apapun itu kesukaan teman-teman boleh terus berkembang, terus berkarya. Sekali berkarya yang menghasilkan uang. Iya, supaya ketika teman-teman pulang ke Indonesia sudah tidak bingung mau bekerja apa dan membuka usaha apa untuk diri teman-teman. Sebisa mungkin pulang harus jadi bos untuk dirinya sendiri. Tuh. Terus bagaimana Anda melihat masa depan Anda setelah bekerja ke luar negeri? Ini khusus untuk Anda loh. Saya. Untuk universal ya. Untuk pribadi saya ya. Iya. Kalau saya pengennya jadi pekerja remote cita-citanya. Pekerja remote itu masih bingung kan? Mungkin masih asing ya pekerja remote itu. Jadi kita bekerjanya di rumah, tak harus keluar rumah. Kita bisa memanfaatkan teknologi, ada AI, mungkin jadi content creator, kan dia di rumah. Minimal jadi bos untuk dirinya sendiri. Iya, betul banget gitu. Berarti ada manfaatnya ya kakak belajar. Karena kita banyak teman juga, banyak jaringan, mengenal banyak teman dan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Paling penting ya. Apa harapan Anda untuk keluarga dan diri sendiri di masa depan? Saya berharap keluarga tetap sehat, itu yang paling utama, iya. Dan terus bisa memberi dampak yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harapannya. Supaya kita lebih bermanfaat lagi dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa. Harus bermanfaat ya untuk orang lain. Lama-lama di sini juga kayak saya guys. Lama-lama. Iya, harus pulang. Harus punya goal, harus punya target kapan berapa tahun mau di Hongkong dan ingin membuka usaha apa, itu step by stepnya harus ditata dengan baik. Paling enak itu ya kerja di rumah itu. Iya, kerja di rumah itu. Jadi kita nggak terikat ke kantor jam sekian. Modalnya kita setiap hari nggak capek, cuma capek pikiran aja mikir. Work from home gitu sih. Jadi kita kerjanya di rumah. Santai dulu guys.
kita ngobrol santai hari ini ya sama Kak Wati. Keren banget juga Kak Wati. Kita ya susah cari dia itu guys. Iya. Kenyataannya itu dia lama 3 bulan, 4 bulan baru bisa kayak gitu guys. Sekarang jarang libur sayangnya. Iya, kalau dulu sering banget ikut organisasi. Sering di organisasi juga tambah susah hari itu guys. Nanti alian yo malah rapodo no video nih. Gak apa-apa kan dua scene yang berbeda, dua cerita. Oh iya. Jadi dua video yang berbeda nanti jadinya. Iya, iya. Topiknya kan juga udah lain ini. Jadi saya mau nanya ini kepo, agak sedikit kepo ya sama Kak Betty ya. Kegiatannya yang sekarang ini Kak Betty apa ya? Kepo ini. Kegiatan saya yang saat ini saya kerjakan. Jadi saya punya satu project Ya. namanya Dremo Family Group. Bisnis ini. Ya, bisnis ini. Jadi Bisnis ini. saya itu seorang editor. Jadi saya sukanya ngedit. Iya. Nah, jadi di Dremo Shop itu di Dremo itu kita punya 6 item yang saya kerjakan. Sendiri ya? Semuanya kita punya tim Tim 3. Ya, Oh, kita punya 3 tim, tapi semua tim ada di Indonesia. terus Kak Betty di sini Ya, saya koordinatornya. Benar. Jadi semua tim saya ada di Indo, timnya Dremo yang selama ini membantu saya. Terus saya di sini bisa membuat kayak stiker produk teman-teman kalau biasanya punya makanan kan ada stikernya. Iya, ini numpang promo ceritanya ya. Santai, nggak apa-apa. Kalau kira bener. Foundernya Dremo ini promo di YouTube-nya Mbak Wan. Jadi iya kita bikin stiker. Jadi semua percetakan itu sudah ada. Nah, stiker, banner, sama spanduk teman-teman kalau mau bikin spanduk atau mau desain apa aja bisa gitu. Ya ini guys, contoh ini kalau sudah ke Indonesia produktif guys, sudah tinggal ngerjain kalau di Indonesia. Bukan kayak saya guys. Terus kita juga ada namanya Dremo Shop. Jadi toko kami online semuanya. Jadi teman-teman kalau ingin pesan apa saja bisa dikirim ke Indonesia juga bisa karena memang barangnya di Indo. Ya guys, iya gitu Dremo Shop. Mbak Betty. Nanti kalau pulang Indonesia ada job guys. Kalau Dremo Shop itu kita fokusnya ke buku saat ini. Jadi teman-teman yang mau baca buku, beli buku itu bisa di Dremo Shop. Nah, Dremo Shop ya Dremo itu dari bahasa Jawa yang artinya dermawan. Nah, itu makanya kita ambil kata Dremo. Jadi kita ya harapannya bisa menjadi seorang yang dermawan gitu aja sih. Amin. Semuanya, semua orang berharap. Ya, proyek baru kami namanya Dremo Smart. Jadi kita itu punya yang namanya Library Dremo. Ini perpustakaannya Dremo. Jadi teman-teman kalau mau baca buku, tapi nggak mau bawa bukunya, bisa dibuka di websitenya Dremo. Gitu. Sudah menonton, kita ngobrol sama Kak Betty ini dari organisasi ya guys ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Stay tune aja di sini.